Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Manusia tidak hidup untuk selamanya. Akan ada masa di mana jiwa berpisah dengan raga ketika malaikat maut datang untuk memisahkannya. Setelah fase itu, manusia akan masuk ke dalam masa penantian, menunggu hari kiamat di alam kuburnya. Meski belum ada surga dan neraka, namun di alam kubur itu jiwa manusia akan menerima balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya semasa hidup di dunia. Jika mereka adalah hamba yang taat mengerjakan amal kebaikan, maka alam kubur menjadi tempat penantian yang mudah. Akan tetapi sebaliknya, alam kubur menjadi tempat yang menyakitkan bagi orang yang selama hidupnya melakukan perbuatan keburukan. Azab dan siksaan yang diterima pun ada bermacam-macam bentuk. Tiap bentuknya layaknya melakoni siksaan yang pedih di neraka. Lantas, apa saja bentuk siksaan yang ada di alam kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Siksaan pertama yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pukulan dengan palu yang terbuat dari besi. Pukulan ini akan ditujukan di bagian wajah hingga jeritan mereka terdengar oleh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Siksaan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, "Apa jawabanmu tentang orang ini?" Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Aku tidak tahu." Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka kedua malaikat itu mengatakan, "Engkau tidak tahu, engkau tidak membaca." Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, disempitkan kuburnya. Siksa selanjutnya yang akan diterima adalah disempitkan kuburnya. Siksaan ini ditujukan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak membawa amal kebaikan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghimpit kuburnya dan akan didatangkan temannya dengan kondisi yang jelek dan berburuk rupa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya mengenainya." Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seseorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, "Bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia." Maka dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang jelek." Maka dia berkata, "Wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ketiga, berbagai siksaan mengerikan. Dosa-dosa selama menjalani hidup di dunia juga akan dibalas ketika sudah berada di alam kuburnya. Berbagai siksaan akan menimpa bagi mereka yang melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa, seperti mulut yang robek, siksaan di sungai darah, serta siksaan berupa lemparan batu. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail tentang siksaan-siksaan tersebut.
Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Keduanya menjawab, ya. Adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Adapun orang yang engkau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam dan tidak bangun untuk sholat malam. Pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Adapun yang engkau lihat orang yang disiksa dalam tanur, mereka adalah pezina. Adapun orang yang engkau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil riba. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah 3 bentuk siksa kubur yang begitu mengerikan. Semoga kita selalu terhindar dari bentuk tindakan buruk selama menjalani kehidupan di dunia, sehingga saat berada di alam kubur menanti kiamat, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا